Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Awal Gumilang di Badami Podcast. Alhamdulillah. Wargi Kabupaten Bandung, kumaha kabarna? Bagaimana kabarnya? Aduh, ini kayaknya mulut nih susah banget, pangersa. Saya itu kalau mulut, kalau ngomong gak keceplosan bahasa Sunda teh kayak gimana gitu. Jadi, Punten sambil rokok. oh boleh. Kabupaten Bandung, wargi Kabupaten Bandung, alhamdulillah Badami Podcast sekarang kedatangan dari Patriot Siliwangi Sejati. Alhamdulillah. Pangersa barangkali boleh perkenalan? Nama, pergerakan sama jabatan. Nama saya Romo Prasaja. Pak Romo. Saya Wakil Ketua Umum DPP Patriot Siliwangi Sejati. Alhamdulillah. Pak Romo, ini menarik nih tema kali ini. Namanya aja Patriot Siliwangi Sejati. Alhamdulillah, tabarakallah. Kira-kira kenapa? Karena ini organisasi kan? Mohon. Kira-kira kenapa nama organisasinya harus Patriot Siliwangi Sejati? Karena kan patriotnya punya arti yang berbeda, punya arti lain gitu kan. Siliwangi punya arti tersendiri, dan sejati ini punya arti tersendiri. Disatukan menjadi Patriot Siliwangi Sejati. Kalau dari kacamata saya ini, wah udah bahasa Sunda nama edan gitu kan namanya. Patriot ya Patriot, Siliwangi ya Sejati lagi. Barangkali boleh menjelaskan itu arti dari Patriot Siliwangi Sejati. Oke, silakan. Atur nuhun. Yang awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Jadi pada dasarnya kita berawal dari kan dewasa ini telah terjadi di dalam masyarakat kita sebuah pergeseran ya. Jadi pergeseran budaya yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kita semua di mana telah terjadi pergeseran nilai-nilai etika dalam masyarakat, diiringi pergeseran moral dalam berpola pikir. Jadi dalam hari ini kita selaku Patriot Siliwangi Sejati berusaha untuk istilahnya mendandani dari pola-pola kebudayaan, sosial, dan nilai luhur berkebangsaan dan berkebudayaan. Beranjak dari dasar pemikiran di atas, kami atas nama generasi penerus yang peduli terhadap keberadaan maupun kelangsungan. Kira-kira siapa nanti yang didandani? Sasaran yang akan didandani? Generasi muda. Generasi muda. Pada dasarnya generasi muda. Jadi di sini kita berusaha untuk membentuk atau mewariskan nilai-nilai luhur yang mana kita akhirnya membuat suatu perkumpulan, di mana perkumpulan itu dinamakan Patriot Siliwangi Sejati. Nah, latar belakang berdirinya Patriot Siliwangi Sejati adalah, kalau nama Patriot itu pejuang. Siliwangi kita di Pajajaran. Sunda ya? Sunda. Jadi kita nggak memulai budaya Sunda. Pada dasarnya nggak memulai budaya Sunda. Nah, sejati, kesejatian diri. Dalam arti kesejatian diri itu adan. Kita mau tunggu adan atau? Gak apa-apa. Karena adan itu perintah sholat, bukan perintah menghentikan kegiatan. Masya Allah. Jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi untuk sejatinya kita harus istilahnya menggugah kesejatian diri kita. Nanti akan saya jelaskan lagi di belakangnya. Jadi Patriot Siliwangi Sejati adalah sebuah perkumpulan yang bertujuan menjadi sentral komunikasi. Sentral komunikasi di antara sesama manusia dengan persamaan pemikiran dan tujuan baik lahir maupun batin. Perkumpulan ini diharapkan untuk menjembatani dan dari keinginan banyaknya masyarakat di wilayah Jabar yang umumnya NKRI gitu. Sebagaimana yang kita tahu yang banyak kan organisasi itu sekumpulan 2 orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kira-kira tujuan dari para pangersa pendiri Patriot Siliwangi Sejati itu kira-kira apa tujuannya?
Didirikannya Perkumpulan Patriot Siliwangi Sejati ini tiada lain mempunyai kapasitas, tujuan, dan sasaran serta program kerja untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan penghargaan terhadap budayanya sendiri, yaitu budaya leluhur. Masyarakat peduli atas budaya yang diwariskan dan menghargai budayanya. Memang. Jadi itu ada lagi, masih banyak, Kang Wan. Jadi penyelenggaraan akan event-event seni budaya baik berskala lokal, regional, nasional, dan insya Allah doain kami menuju ke internasional. Jadi dari Sunda untuk dunia itu? Harus. Karena universal. Kenapa Sunda harus mendunia? Harus, karena ini program dari Patriot Siliwangi Sejati ini bersifat universal. Karena kita harus mengenalkan budaya-budaya leluhur yang ada di bumi Siliwangi ini. Karena kan di dunia itu bukan hanya terdiri dari suku Sunda. Betul. Nah, ini yang jadi menarik nih. Ini menarik. Sunda mendunia gitu kan. Kenapa Sunda harus mendunia? Sedangkan kan banyak suku. Mereka punya gagasannya sendiri, punya budayanya sendiri. Tapi kenapa Sunda harus ikut disebarkan terhadap suku lain bahkan sampai mendunia? Ada yang bilang, pepatah mengatakan kan istilahnya fondasi dari sebuah bangsa adalah budayanya. Ya, itu yang harus kita perkenalkan ke dunia. Dan ada satu program yang unik nih di Patriot Siliwangi Sejati, yaitu Wangsit Siliwangi. Di mana Wangsit Siliwangi itu nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya itu berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia. Ya berarti sifatnya kan universal. Dan kami sudah buat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, karena asalnya memang dari bahasa Sunda. Kami sudah terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga kami sudah terjemahkan ke dalam bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Oke lah, begitu. Kira-kira budaya Sunda yang seperti apa yang memang tidak hanya harus diketahui oleh orang-orang Sunda? Budaya Sunda yang seperti apa yang memang kan Sunda mau mendunia. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan sehingga Sunda ini tidak hanya harus diketahui bahkan dijiwai hanya oleh orang Sunda, kira-kira rencana. Jadi kembali lagi ke nilai-nilai luhur dari Wangsit Siliwangi itu tadi, yang mana isinya adalah universal itu. Universal. Jadi boleh saya bacakan? Boleh. Wangsit Siliwangi, sing sahabai anu ngagunakeun ngaran Siliwangi, atawa ngarasa jadi sakeseler Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna, kawangikeun sabuana pancatengah. Lamun manehna jujur, sinatria, teuneung gumati ka siletik, nyaah ka rakyat sarta wibawa ka sasama. Sabalikna hirupna moal panggih kasenangan, bakal lara balang saksa endeungna lamun ingkar tina patokan nu tadinya. Jadi dalam hal ini rangkuman dari nilai-nilai Wangsit Siliwangi itu sendiri itu bukan berlaku untuk maaf hanya daerah Siliwangi saja, tidak. Hanya daerah Indonesia saja, tidak. Seluruh umat manusia. Kan kalau kita keluar dari isi tersebut itu, kita ke bahasa Indonesiain coba ya. Ke bahasa Indonesianya adalah, barang siapa yang menggunakan nama Siliwangi atau menjadi keluarga Siliwangi, maka dia akan berhasil hidupnya. Akan mulia gelarnya di dunia, asal dia memiliki sifat yang jujur, kesatria, tangguh, memperhatikan yang kecil, sayang kepada rakyat, serta berwibawa terhadap sesama. Sebaliknya, hidupnya tidak akan mendapatkan kesenangan, bahkan akan menderita selamanya bila ingkar dari ketentuan tersebut. Jadi sudah jelas, dalam nilai-nilai luhur yang terkandung dari isi Wangsit Siliwangi itu sendiri, ngaguingkeun, bahasa Sundana ngaguingkeun apa itu kalau bahasa Indonesianya? Mengingatkan manusia itu untuk melakukan hal seperti itu, sudah aman, hidupnya akan mulia. Simpel kok ya. Jadi intinya kenapa dari Sunda untuk Indonesia, dari Sunda untuk dunia itu ingin menyebarkan bahwa kita itu harus jujur, harus baik, harus punya sifat kejujuran dalam diri kan gitu. Terus patriotisme, betul. Mau dari suku apapun, golongan manapun, iya patriotisme. Nggak boleh punya mental pengecut, betul. Terus tangguh, betul. Artinya kan saya berpendapat bahwa tangguh itu dalam berbagai keadaan kita itu harus kuat. Karena kan indikator kekayaan dan kepuasan kan itu subjektif kali ya. Iya. Jadi
hanya suka dan tidak suka. Indikator kekayaan kan bagaimana kita bersyukur. Betul, gitu kan. betul. Nah, intinya memang itu. Sayang Nilai rakyat syukur. ini. Ya akan uletik. Sayang rakyatnya akan uletik. Betul, betul. Menyayangi rakyat yang kecil. Betul. Berarti wah ini emang udah bukan khusus untuk orang Sunda ini. Alhamdulillah. Dan semua peduli terhadap sesama. Nah, itu kan berlaku untuk semua manusia. Bahkan semua makhluk. Semua makhluk universal. Kalau perlu kita bisikin kepada daun, kepada pohon, kepada hewan. Iya. Karena kita juga ada beberapa kelompok juga kan, sampai kurun waktu ini kita sudah membuat binaan patriot Siliwangi Sejati, yaitu kelompok tani, Pak. Ya Kang Awal ya, kelompok tani, ada istilahnya paguron budaya, paguron pencaksilat, terus istilahnya sanggar-sanggar budaya yang kita bina begitu. Oke. Ini memang kebanyakan orang mungkin tahu tapi belum mempraktekkan.